Pesan. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu tanggal 6 April 2025 saya baru saja selesai dua aktivitas sekaligus, yaitu aktivitas untuk pengencangan otot-otot perut dan otot dada. Saya melaksanakan beberapa gerakan mulai dari gerakan berdiri, kemudian diikuti dengan beberapa gerakan sambil menggunakan matras di lantai. Di matras ini saya melakukan setidaknya ada 3 gerakan untuk penguatan otot-otot perut dan otot-otot inti. Kemudian dilanjutkan dengan berlari di treadmill selama 30 menit. Untuk latihan perut sendiri tadi saya laksanakan selama 1 jam, sehingga total sore ini 1,5 jam saya melakukan aktivitas. Dan ini saya lakukan karena setelah saya lihat catatan tidur saya tadi malam cukup bagus, sekitar 7 jam 20 menit. Saya tidur jam setengah 10, kemudian terbangun tadi jam 5 pagi, dan sekitar 7,5 jam. Tidur sangat penting bagi kita agar kondisi tubuh bisa pulih kembali setelah kemarin melakukan aktivitas yang juga cukup berat, mulai dari menggunakan alat-alat di sini untuk angkat beban, latihan otot-otot tubuh bagian atas, terutama dada, bahu, dan lengan. Kemudian dilanjutkan juga sore harinya dengan berlari. Tapi khusus hari ini saya pagi hari tidak melakukan aktivitas olahraga, tetapi istirahat, dan sore hari saya melakukan aktivitas untuk pengencangan otot-otot perut, dilanjutkan dengan berlari. Di usia 53 tahun, saya rasa stamina itu cukup baik, dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih karena masih diberikan kesehatan, kemampuan, dan yang paling penting adalah kemampuan untuk menjaga konsistensi agar bisa terus melakukan aktivitas fisik yang lumayan ya. Dan ini bagi seorang prajurit TNI seperti saya adalah suatu tuntutan, suatu kewajiban, karena seorang prajurit TNI itu diwajibkan untuk memiliki karakter tanggap, tanggon, dan terengginas. Terengginas itu adalah artinya postur petarung, kesemaptaannya pun kesemaptaan seorang prajurit yang nantinya siap ditempatkan di mana saja dalam operasi apapun. Kita tidak tahu di masa depan akan seperti apa, tapi yang pasti seorang prajurit harus selalu menyiapkan diri. Yang saya ingin bahas di sini adalah pentingnya kita menjaga pola hidup yang sehat, yaitu pola hidup yang menyeimbangkan antara waktu istirahat, konsumsi makanan, dan aktivitas fisik. Saya selalu menjaga agar waktu tidur saya setidaknya bisa 6 jam setiap malam, dan dimulai dari jam 10 harus sudah tertidur, sehingga sekitar jam 11 sampai jam 2 pagi itu kita dalam keadaan tidur pulas. Karena di jam-jam itulah tubuh kita itu secara alamiah akan mengeluarkan toksik dari dalam tubuh, sehingga dengan sendirinya metabolisme juga akan bagus dan kesehatan pun akan tetap terjaga. Jadi upayakan agar jangan begadang, jangan menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Jika sudah waktunya tidur, tidurlah. Tubuh kita membutuhkannya, karena dengan tidur yang cukup maka energi kita akan pulih kembali. Kemudian setelah itu ketika bangun pagi, usahakan agar kita minum segelas air putih hangat. Cukup 1 gelas air putih hangat, itu sangat membantu untuk mulai menghidupkan kembali metabolisme tubuh kita. Usahakan jangan minum air dingin ya. Lebih baik air putih, apalagi air yang berasal dari kemasan-kemasan yang memiliki kandungan-kandungan sintetis, pewarna, pemanis, pengawet ya, dan perasa buatan. Jangan. Lebih baik air putih saja yang ada dalam keadaan hangat ya, dan diminum 1 gelas, maka Anda sudah siap untuk melakukan berbagai aktivitas. Dan saya biasanya melakukan sarapan buah. Ya, apapun itu jenis buahnya, saya upayakan agar sarapannya buah sebelum mengkonsumsi makanan lainnya. Nah, kemudian juga untuk makanan, saya kebetulan menjaga makanan saya dengan sebaik-baiknya agar tidak berlebihan makanan apapun. Selalu saya jaga keseimbangan antara nutrisi-nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh, karena nantinya akan saya gunakan untuk saya bakar dengan olahraga seperti yang sekarang saya lakukan. Dan itu tidak berarti harus makanan-makanan mahal, tidak harus. Kita cukup dengan memanfaatkan makanan-makanan yang ada di rumah, yang disediakan di rumah, tanpa harus beli keluar, tanpa harus
bersusah payah ya mau beli yang mahal, tidak usah. Yang ada saja, dan sebisa mungkin makanannya adalah makanan yang utuh, sayurnya utuh, buah pun utuh, ikannya juga utuh, jangan yang olahan. Misalnya daging yang diolah menjadi burger, daging yang diolah menjadi bakso gitu ya, walaupun itu makanan kegemaran saya juga, tetapi kita harus menjaganya agar jangan sampai terlalu berlebihan. Dan kemudian untuk olahraga, ya, saya membagi olahraga yang sifatnya angkat beban, resistance, itu biasanya saya lakukan di pagi hari. Ketika energi tubuh saya sedang full, saya gunakan untuk olahraga angkat beban. Nah, kemudian durasinya sekitar 1 jam. Saya bergantian antara melatih otot dada, kemudian bahu, sayap, lalu lengan. Itu saya upayakan agar dalam satu kali sesi latihan itu selama 1 jam ada 3 otot yang saya latih. Dan beberapa yang saya selalu lakukan adalah pull up dengan push up, karena itu adalah aktivitas fisik yang diujikan di Samapta ya. Samapta itu adalah pengukuran kebugaran fisik kita ya, stamina kita untuk para prajurit TNI. Setelah 1 jam, biasanya saya istirahat dulu 1 jam di pagi hari, lalu selesai makan siang, saya lihat jam makan siang sekitar jam 1, maka saya jam 4 atau setengah 5 saya mulai aktivitas aerobiknya, sehingga ada cukup jeda waktu antara aktivitas fisik dengan makan, dan dari makan ke aktivitas fisik lainnya. Sejauh ini di usia 53 tahun, saya merasa bahwa itu sudah cukup bagi saya, tanpa harus keluar rumah, tanpa harus memaksakan diri ke gym, membayar iuran dan sebagainya, ya cukup lakukan di rumah saja. Dan juga tidak harus intens, ya tidak harus lari yang sangat kencang sekali, tidak harus ya. Bahkan di usia sekitar 50 tahun ke atas itu kita tidak perlu lagi berlatih dengan sangat keras ya, karena kita juga tidak mengejar prestasi, yang penting menjaga agar kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Nah, dengan tubuh kita digunakan aktivitas fisik dari pagi sampai sore, maka otomatis di malam hari ya sekitar jam-jam 9, jam setengah 10 itu tubuh kita sudah kelelahan, sehingga kita ingin tidur, dan akibatnya ya pasti kita akan tertidur sekitar jam 10. Jadi itu adalah siklus yang saya bangun sehingga stamina tetap terjaga, demikian pula dengan postur. Memang saya akui kalau perut itu kalau sudah di atas 50 agak sulit ya untuk mengecilkannya. Tapi bukan berarti kita harus mati-matian, tidak. Tapi kalau saya, ya tetap saya latih, tetap saya coba untuk kencangkan. Tujuannya adalah sehat, bonusnya adalah postur yang bagus. Tetap konsisten untuk memanfaatkan waktu, fasilitas yang ada dalam menjaga kebugaran tubuh kita. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar bugar di usia senja. Kabuzen.